Di balik pintu ruang anggrek, gagasan-gagasan besar sedang diracik. Selamat datang! Kali ini, kita akan menyelami isu strategis di ruang anggrek dan melihat bagaimana inovasi dirancang demi mewujudkan smart governance. Ambil posisi nyaman kamu, dan mari kita bahas. Sebelum kita mulai, perkenalkan, nama saya Alberta Febriani Zebua, CPNS dari instansi Pemkab Nias yang bertugas sebagai perawat ahli pertama di RSUD Dr. M. Thompson Nias. Isu pertama yang saya angkat adalah tentang belum optimalnya komunikasi SBR. Mau lapor masalah tanpa muter-muter? Pakai rumus SBR as situation, sebutkan masalah utama saat ini. B. Background, kasih latar belakang singkat dan relevan. A. Assessment, sampaikan penilaian atau analisamu. R. Recommendation, tawarkan solusi atau tindakan nyata. Format ini bikin komunikasi kamu singkat, padat, dan anti-miskom. Pengambilan keputusan pun jadi jauh lebih cepat. Dampak belum optimalnya komunikasi SBAR dalam pelayanan dapat berupa miskomunikasi, delay keputusan klinis, komplain meningkat, dan penurunan mutu pelayanan. Nah, lanjut ke isu kedua, belum optimalnya pengkajian ulang nyeri secara komprehensif di ruang anggrek. Nyeri itu kan sifatnya dinamis, tapi seringkali evaluasinya terlewat atau belum mendalam. Padahal, data pemantauan yang akurat itu vital banget untuk keselamatan pasien. Ditambah lagi, di ruang saya bekerja, belum ada penata laksanaan nyeri yang seragam. Dampak yang muncul akibat belum optimalnya pengkajian ulang nyeri secara komprehensif dapat berupa nyeri pasien tidak terpantau, intervensi tidak sesuai, dan penanganan nyeri terlambat. Mari kita bergeser pada isu ketiga, yaitu belum optimalnya monitoring kepatuhan bandel pencegahan HIES sebagai upaya pengendalian infeksi di ruang rawat inap. Bayangkan, kuman itu nggak kelihatan tanpa monitoring yang ketat. Langkah pencegahan sepele bisa terlewat dan membahayakan keselamatan pasien. Dampaknya dapat berupa kepatuhan tidak dapat diaudit, risiko HIES meningkat, lama hari rawat inap bertambah, dan biaya pelayanan meningkat. Nah, isu keempat yang juga krusial adalah belum optimalnya media edukasi pasien yang berbasis digital dapat berupa QR Code yang terintegrasi dengan SIMRS sehingga edukasi masih sebatas checklist dokumentasi. Sangat disayangkan. Inovasi canggih ini belum terasa manfaat penuhnya oleh pasien karena digitalisasi bukan sekadar fitur, tapi soal efektivitasnya di lapangan. Dampak belum optimalnya edukasi pasien berbasis digital dapat berupa pemahaman penyakit yang tidak optimal, edukasi tidak berkesinambungan, dan risiko rawat inap ulang. Akhirnya, sampai pada isu kelima, belum optimalnya pencegahan pressure injury melalui penerapan skala Braden pada pasien berisiko di ruang rawat inap. Luka tekan ini padahal sangat bisa dicegah jika pemantauan skala Braden dilakukan secara konsisten. Kondisi ini membuktikan bahwa keselamatan pasien berisiko tinggi masih memerlukan perhatian yang jauh lebih serius. Setelah saya menemukan 5 isu strategis di ruangan saya, maka isu tersebut saya analisis dengan metode APKL. Dan didapatkan yang menjadi core isu adalah tentang belum optimalnya pencegahan pressure injury melalui penerapan skala Braden pada pasien berisiko di ruang rawat inap, di mana skor yang didapat adalah ke-20. Kemudian saya menggunakan teknis USG untuk menganalisis skor isu, di mana pada kriteria urgensi diperlukan upaya segera untuk mencegah terjadinya luka tekan. Kemudian di kriteria seriousness, hal ini dapat merugikan pasien secara fisik, mental, dan biaya. Di kriteria growth, jumlah pasien yang berisiko semakin meningkat. Selanjutnya saya menganalisis akar masalah dengan teknik fishbone. Ada 6 akar masalah utama, mulai dari faktor manusia terkait pengetahuan dan beban kerja, metode pengkajian yang belum terstandar, hingga keterbatasan alat seperti kasur khusus. Nggak cuma itu, kondisi lingkungan kerja, sistem yang belum terintegrasi SIMRS, serta kebijakan manajemen dalam pengawasan juga belum optimal. Semua faktor ini saling berkaitan dan membutuhkan pembenahan secara menyeluruh. Adapun penyelesaian masalah yang akan saya lakukan, pertama, pada tahap perencanaan, saya akan berdiskusi pada kepala ruangan saya dan komite mutu tentang core isu ini. Saya juga akan menyusun jadwal kegiatan, formulir berbasis digital, sehingga paperless. Tahap kedua, jika sudah ACC dari pihak rumah sakit, maka saya akan sosialisasikan skala Braden dalam bentuk video dan juga melaksanakan uji coba dan penerapan skala Braden di ruang rawat inap. Masuk ke tahap selanjutnya, saya akan mengevaluasi kepatuhan pengisian skala Braden dan membandingkan hasil sebelum dan sesudah dengan kuesioner yang akan saya siapkan lewat Google Form.
Tahap terakhir, saya akan menyempurnakan formulir tersebut dan membuat dalam bentuk digital, kemudian mengusulkan penggunaan rutin dan menyusun rekomendasi untuk keberlanjutan program. Demikian presentasi isu strategis yang sudah saya rangkum. Terima kasih sudah menyimak. Nah, dari beberapa poin tadi, poin mana yang paling menarik buat kamu? Yuk, tulis di kolom komentar. Sampai jumpa!